Selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk semua para pecinta durian mania. Termasuk saya adalah maniak durian mania. Jadi begitu ada berita tentang durian, teman-teman, maka saya buru-buru segera ambil kesimpulan untuk mendokumentasikan. Dan ini sahabat-sahabat, pada lazimnya durian berbuah itu karena dengan dipupuk. Dan kali ini saya mendapatkan informasi dari petaninya sendiri, yang mana duriannya ini sudah umur di atas 50 tahun. Dan duriannya ini selalu berbuah setiap tahunnya. Tapi yang istimewa sahabat-sahabat, durian ini tidak pernah dipupuk apapun. Jadi duriannya berbunganya atau berbuahnya dengan kondisi normal dari alam itu sendiri. Dan kemudian saya mengadakan penelusuran. Jadi di sini sahabat-sahabat, kalau konten-konten yang lainnya itu memulai penelusuran dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang misteri, tapi saya penelusuran tentang durian yang saya rasa ini sedikit hampir-hampir tidak percaya, karena durian ini tidak pernah dipupuk, tapi setiap tahun tidak pernah absen untuk tidak berbuah. Karena tempatnya, pertama sahabat-sahabat, ini tempatnya tidak memungkinkan untuk kita memberikan pupuknya, dan ini barokah ilahiyah. Walaupun tanpa dipupuk, ternyata durian ini kita bisa solusikan dengan cara tradisional yang biasa disebut ini mitos, tapi ini mitos yang menjadi kenyataan. Seperti apa? Lanjut akan saya kasih lihat teman-teman semuanya. Mitosnya seperti apa? Karena durian ini disiksa. Maksudnya disiksa itu batang pohonnya dicacah-cacah pakai parang sahabat-sahabat. Dan ini beliau lakukan setiap habis panen, itu mereka lakukan. Ternyata ini katanya pupuknya, nggak tahu ini efek dari apa, pisaunya, parangnya yang ada apa kandungan besinya atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas ini bilang beliau tidak pernah dipupuk sekalipun, karena yaitu tadi tempatnya pun tidak memungkinkan untuk diadakan pemupukan karena tempat yang berbukit-bukit. Kita langsung ke TKP-nya. Ini guys pohonnya, ini durian montong guys, yang umurnya sudah di atas 50 tahun guys, dari generasi pertama yang beliau sudah meninggal, dan ini diteruskan dengan generasi keduanya. Ini luar biasa banget, elok banget bunganya. Dan durian ini selalu menjadi rebutan guys, menjadi incaran para penikmat durian, baik yang skala penghobi maupun skala pengepul. Karena kualitas duriannya yang ini ya memang durian montong. Jadi dagingnya tebal, kemudian bijinya kemping. Dan satu lagi ya guys, soalnya banyak teman-teman yang salah menafsirkannya, yang bingung mencari obat atau pupuk yang bisa menahan kerontokan katanya. Sebenarnya itu tidak ada pupuk atau obat yang bisa menahan kerontokan. Contohnya ini ya guys, ini bunga ini yang gerombolan ini kalau kita mau hitung satu gerombol ini loh ada 100 bunga, dan ini nanti yang jadi cuman satu atau dua yang paling banyak. Jadi misalnya bunga ini ada 100, nanti yang jatuh itu 98 butir itu yang jatuh. Jadi tidak mungkin bunga yang sebanyak ini 100 biji ini jadi buah semuanya. Itu yang teman-teman yang
bingung, aku lihat di Facebook yang mencari obat yang menahan kerontokan kayak apa kayak itu sebenarnya itu ada mustahil saja. Tidak ada kok obat ataupun pupuk yang bisa meron kerontokan. Misalnya ini bunga ini ada 100. Adakah pupuk atau obat yang bisa menahan 100 bunga ini? Nggak mungkin kan, mustahil kan. Ini nanti yang akan tinggal hanya 1 atau 2 buah saja. Jadi satu pohon ini guys, satu pohon ini bunganya ini ribuan nih guys. Kalau kita mau hitung satu persatu ini bunganya itu di atas 10.000 ada ini guys, saking lebatnya. Dan biasa yang terjadi kemarin waktu saya tanya sama yang punya buah ini paling banyak jadinya 250 sampai 300 buah saja. Jadi tidak sampai mencapai angka ribuan, walaupun bunganya itu ribuan. Itu pun kata beliau di saat buahnya di atas 200 itu jadinya kecil-kecil. Tapi kalau di saat buahnya jadinya cuma 100 atau 100 lebih dikit atau kurang dikit, itu buahnya bisa besar-besar. Soalnya ciri khas durian montong kan besar. Jadi sahabat-sahabat jangan punya anggapan ada pupuk yang bisa menahan kerontokan. Ini coba perhatikan sahabat-sahabat. Ini satu gerombolan ini berapa nih? Di sini sudah di atas 50 bunga loh sahabat-sahabat. Nggak mungkin ini cabang gagangnya ini mampu menahan sebanyak buah besar 50. Gagangnya itu pun kalau buahnya jadi 3 nggak akan mampu, nggak akan sampai besar kok guys. Biasanya dia akan jatuh sebelum masak karena gagangnya ini tidak akan mampu menahan berat buah yang di bawahnya. Makanya kebanyakan dalam satu gagang yang banyak ini yang jadi 1 atau 2 saja. Kemudian guys, ini saya kasih lihat ternyata beliau merangsang buahnya itu tidak dengan pupuk loh guys. Hanya ini, coba perhatikan teman-teman, perhatikan ya. Ini batangnya dicacah-cacah. Dan kemarin sempat aku tanya apakah di cacahan itu ada dikasih macam pupuk atau obat. Dia tidak sama sekali, 0% pupuk apapun. Karena tempatnya ini pun juga tidak memungkinkan untuk diberikan pupuk sahabat-sahabat. Soalnya tempatnya ini ada di dataran yang miring. Ini miring ini. Ini di media yang miring banget, yang tidak memungkinkan untuk diberikan pemupukan. Jadi ya ini beliau tekniknya sehabis panen inilah sahabat-sahabat. Percaya tidak percaya, tapi inilah yang terjadi. Ini setiap kulitnya ini dicacah-cacah ini. Ini bekas cacahan-cacahan ini. Ini tujuannya ini untuk men-stressing ini. Nah, setelah terjadi pen-stressingan, sehingga yang seharusnya unsur N-nya jadi daun, kemudian dia terhenti dan membentuk menjadi bunga. Nah ini sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat setelah menonton video ini yang duriannya tidak pernah mau berbuah, bisa dicoba dengan cara ini. Dan cara ini memang sebenarnya sangat lama sekali digunakan, terutama itu orang-orang di pedesaan. Orang-orang di pedesaan tuh jarang sekali yang menggunakan pupuk sahabat-sahabat. Yang menggunakan pupuk itu biasanya anak-anak generasi milenial seperti kita ini, yang tidak puas dengan tanpa dipupuk. Dan ini sahabat-sahabat, ini namanya teknik stressing atau pelukaan. Mungkin sahabat-sahabat ada yang mau mencobanya. Dan ini untuk teknik stressing ini kita lakukan setelah panen ya.
Setelah panen itu kita masa penyuburan atau masa turbus baru, jadi kita biarkan. Dan nanti setelah dari turbus baru itu nanti lama-lama daun yang baru akan menua. Nah, di saat daun sudah tua itulah kita berikan dengan pencacahan di setiap batangnya. Ini namanya stressing. Tujuannya supaya unsur N yang seharusnya lurus naik untuk mensuplai pembentukan daun, sehingga dengan kita cacah ini unsur N-nya terhenti. Tinggal yang mengalir adalah unsur-unsur lain yang sifatnya buah, sehingga buah ini yang akan mengalir ke atas hingga membentuk buah. Sementara unsur N-nya yang berpotensi membentuk daun tunas baru itu terhenti. Mungkin sahabat-sahabat ada yang mau mencoba, silahkan. Ini sebenarnya bisa saya katakan mitos, tapi ini benar-benar terjadi. Dan saya sudah mengamati banyak tanaman durian di desa ini yang tidak pernah dipupuk, tapi hanya menggunakan teknik stressing seperti ini, dicacah-cacah pohonnya. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tertarik lagi, ada di video saya yang sebelumnya, yaitu yang kemarin baru saya syuting di kebunnya Pak Naryo, yaitu dia dengan cara menstressingnya, yaitu pohonnya itu sahabat-sahabat kita berikan dipaku. Dan ini juga banyak juga yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Ternyata tidak hanya Pak Naryo, yang kemarin saya sempat duduk bareng ngopi-ngopi, ternyata yang si A ini juga menggunakan teknik stressing dipaku, kemudian si B juga menggunakan stressing dipaku. Ada juga yang cara stressingnya dengan dicacah-cacah seperti ini. Dan banyak kan kalau di kampung itu kalau medianya yang sesulit ini, jadi tidak pernah dipupuk, hanya dirangsang dengan teknik stressing saja. Sahabat-sahabat, ada yang mau coba? Silakan. Walaupun tanpa dipupuk juga bisa berbuah, teman-teman, tapi saya rasa buahnya antara yang tidak dipupuk dengan yang dipupuk itu kualitasnya pasti berbeda. Bagaimana tidak berbeda? Kita biasanya dikasih dengan nutrisi vitamin, dengan orang yang tidak memiliki atau tidak pernah dikasih nutrisi vitamin, tentu baik dari sisi tenaganya maupun segi kecerdasannya pun juga berbeda. Jadi di sini sahabat-sahabat yang mau merangsang buahnya tanpa dipupuk bisa lakukan dua hal itu tadi, dengan cara stressing, atau sahabat-sahabat yang ingin buahnya lebih berkualitas bisa dipupuk. Dan saya ada pupuknya, yaitu dari produk Sido Muncul VOC Herbapam. Dan sahabat-sahabat yang ingin lihat hasilnya dari VOC Herbapam, silahkan japri saya di kontak WA di bawah ini, dan nanti saya kirimi bukti-bukti dari rangsangan durian dengan pupuk VOC Herbapam yang sudah banyak sekali. Dan sebelum sahabat-sahabat meninggalkan video tutorial ini, karena besok-besok ini akan ada konten tutorial yang lain yang lebih menarik lagi, sahabat-sahabat tinggalkan jejak di video saya, sentuh tombol subscribe-nya, sentuh tombol like-nya, silahkan di komen, mungkin ada yang ingin ditanyakan dan ada yang bisa saya bantu. Oke, akhir kata selamat sore. Kita akan explore lagi ke durian montong besok, yang ini umurnya baru 8 tahun sudah berbuah 4 kali. Berarti pas umurnya 4 tahun kemarin sudah mulai belajar berbuah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pertanian Indonesia.